Nah, selamat pagi. Apa kabar hari ini anak ibu semuanya? Sebelum itu ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang nak sekolah? Dia sama Dapa. Dia siapa? Dia Sakit. Oke, siapa? Dapa? Demam. Datang saya, aku bertemu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila datang kemana? Rakyat agung makmur merdeka. Terima bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kira-kira anak ibu masih ingat nggak pelajarannya yang kemarin apa? tentang bagian-bagian tumbuhan. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa aja kemarin bagian-bagian tumbuhan? Akar, ada batang. Kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita akan melanjutkan tentang wujud zat dan perubahannya. Ini kita pelajarannya itu tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah, coba baca, mengidentifikasi perubahan wujud. Oke, lalu yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Ini adalah materi kita. Kelihatan? Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan metode berbeda. Peristiwa perubahan wujud tersebut membentuk benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair ditinggikan dari bentuknya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contohnya, mencair. Benda cair adalah bagian dari bentuk tertentu. Benda cair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi cair atau mencair. 3. Menguap adalah peristiwa perubahan zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat menggunakan air panas? 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan lebih panas. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat panas menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Materinya apa aja tadi, tentang apa? Benda cair. Tentang perubahan wujud zat. Ada apa tadi tuh? Yang kalian perhatikan tadi. Ada nggak kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Apa contohnya? Menguap. Menguap tuh apa contohnya? Air panas. Air panas. Oh, kita masak air, ya. Nanti ketika masak air, ada kayak air-airnya di atas itu ya. Nah, itu namanya adalah uap. Menguap. Es batu, ya, es batu. Kalau kalian beli es batu itu bentuknya seperti apa? Keras, padat, ya kan? Terus kalau kalian pegang apa? Sejuk, ya kan? Untuk memperjelas pelajaran kita hari ini, ya, ibu mau kalian kerjakan LKPD. Nah, ini adalah kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, ini kelompok D. Oke, ini ibu ada kertas LKPD. Nanti tolong dibuat kelompoknya di sini ya. Perhatikan kertasnya, ini dikerjakan per kelompok bersama-sama. Kelompok ini 2 lilinnya.
Silakan nanti setelah kalian coba, kalian lakukan percobaan, kalian isi yang bagian ininya, ya. Isi bersama-sama. Silakan. Lilin kalau dikasih api apa yang terjadi? Kalau sama-sama, ini kan lilinnya dikasih api nih, ya. Apa yang terjadi pada lilin kalau dikasih api? Coba lihat. Lilin ini kan bentuknya pertama dia beku, ya. Kalau kita kasih api, apa yang terjadi? Nah, kalau yang tidak dikasih api, apa yang terjadi? Bentuknya seperti apa? Padat. Bentuknya tidak berubah. Kalau kita kasih api, bentuknya mencair. Berarti dia berubah. Bentuk lilin ini kalau kita tidak kasih api, bentuknya seperti apa? Padat. Padat itu bagaimana bentuknya? Bentuknya berubah-ubah nggak kalau kita pindah-pindahin? Enggak kan? Kalau ini lilin dikasih api bentuknya gimana? Mencair. Kalau mencair dia bentuknya gimana? Berubah kan? Jadi bagaimana nih? Apa yang terjadi kalau lilin ini? Isi nih sama-sama nanti biar bisa paham semuanya. Ini apa nih? Mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Kenapa? Dia berubah karena dikasih apa tadi? Api. Api itu apa? Panas. Panas itu sama dengan kalor. Kalor itu adalah panas. Nah, suatu benda ini apabila dia dikasih kalor panas, dia berubah bentuknya. Kalau kita matikan, panas nggak dia lagi? Tidak. Dia kembali lagi bentuknya menjadi padat. Nah, lilin ini dikasih api atau kalor, dia berubah bentuknya karena ada panas. Jadi dia berubah bentuknya, meleleh. Tapi kalau misalnya lilinnya udah mati, ada panasnya lagi nggak? Enggak. Bentuknya jadi gimana? Keras. Jadi keras lagi, jadi padat lagi. Paham kan? Kenapa benda tadi dia bisa berubah menjadi cair? Kenapa dia juga bisa berubah menjadi padat? Kan ada alasannya kan? Kenapa tadi? Dia berubah menjadi cair kenapa? Api itu apa? Panas atau kalor. Lilin ini awalnya dia bentuknya seperti ini, ya kan? Bentuknya padat. Nah, kalau kita kasih api atau kalor, apa yang terjadi? Meleleh atau mencair. Karena apa? Karena ada panas. Nah, apa yang terjadi? Coba dihembus. Lelehannya ini kalau kita dinginkan beberapa saat, apa yang terjadi? Dia akan padat lagi atau membeku. Karena apa? Karena tidak ada. Kenapa lilin ini tadi kalau kita matikan, yang lelehnya tadi kenapa bisa jadi padat lagi? Karena apa? Karena tidak ada. Dia meleleh karena apa? Panas, ya kan? Kalau dia tidak ada panas, dia akan membeku lagi, ya kan? Nah, makanya ini tadi, mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Karena tidak ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu apa? Lebih semangat kita buat game. Ya, tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Ya, coba. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Kalau tepuk siang, 2. Oke. Tepuk siang. Tepuk siang. Kalau tepuk malam, kan kita biasa tidur ya. Jadi sunyi. Tepuk malam. Tidak berbunyi. Ini kita melatih fokus, ya. Jadi kita harus fokus. Ayo, fokus semuanya. Nah ya, tolong didengarkan perintah ibu. Nah, kita praktek coba dulu sebentar ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Bagus, tepuk tangan semuanya. Oke, siapa yang salah itu kelompoknya yang maju ke depan. Kali fokus. Tepuk, dah? Oke. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang.
Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Ayo, siapa yang salah? Jadi karena ini kelompok berapa tadi? Kelompok C. Ayo, siapa perwakilannya? Azan. Ayo, maju Azan. 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api karena meleleh? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api menjadi meleleh. Oke. Anak ibu, siapa yang mau menkomentarin kawannya? Oke, Aziza, bagaimana menurut Aziza pendapat kalian tentang kelompok C? Menurut kami, Bu, Ya, kelompok C sudah bagus, iya. tapi jawabannya kurang jelas. Kurang jelas. Oke, tadi kurang jelasnya di bagian mana itu, Aziza? Nomor 1. Coba ulangi lagi nomor satunya. Nomor 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api karena meleleh? Nah, jawabannya lebih bagusnya dia akan berubah menjadi mencair. Oke. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Pagi. Malam. Ayo. Ayo maju. Apa? Hah? Ini yang lebih besar soalnya. Ini yang besar. Hah? Enggak. Oke. Dah, jadi tolong dengarkan hasil jawaban dari temannya. Yuk baca. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Proses membeku ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Nah, proses membeku katanya itu terjadi karena ada pengaruh suhu dingin. Oke. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Tahan dulu. Nah, setelah kelompok D tadi sudah membacakan hasil diskusinya, anak ibu siapa yang mau mengomentarinya? Oke, Razik. Gimana menurut Razik kelompok D? Kelompok D sudah bagus. Ya. Ada kesalahan yang harus diperbaiki. Oke, apa itu kesalahannya, Nak? Jawaban nomor berapa? Nomor 2. Gimana? Kalau menurut Razik itu jawabannya gimana? Coba baca dulu soalnya. Kenapa? Mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Kalau menurut Razik gimana? Karena tidak ada kalor. Oh, karena tidak adanya kalor atau kalor itu adalah panas. Makanya dia bisa menjadi beku lagi karena tidak ada. Oke, bagus ya. Oke, ya tolong diperbaiki kelompok D ya, Nak ya. Oke, bagus. Nah, kembali ke tempat. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Tinggal tepuk malam. Baru mulai. Ayo, berarti nggak fokus. Ayo maju ke depan. Mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Karena kalau lilin dipanaskan mencair atau berubah, dan kalau lilin didinginkan akan menjadi padat. Oke, lalu lanjut yang ketiga. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Benda padat Meleleh. karena api atau kalor. Kalau tidak ada api atau kalor, benda yang awalnya cair menjadi padat karena dipengaruhi suhu dingin. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu kelompok B. Kira-kira ada yang mau mengomentari kelompok B? Ayo, coba siapa? Bagaimana menurut kelompok C? Pendapatnya tentang kelompok B? Kelompok B sudah bagus, Iya. tapi nomor 2-nya kurang jelas kok. Kurang jelas. Coba dijelaskan lagi, Nak. Nomor 2, baca lagi. Mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Kenapa? Karena kalau lilin dipanaskan mencair atau berubah, dan kalau lilin didinginkan akan menjadi padat. Pertanyaannya, mengapa lilin itu dapat berubah lagi padat setelah didinginkan? Kenapa? Karena tidak ada apa? Kalor itu apa? Panas. Jadi coba jelaskan sama temannya. Jadi lilin itu dia bisa berubah lagi menjadi padat karena
tidak ada kalor. Nah, paham? Kelompok C? Kelompok C. Halo. Paham? Paham? Oke, dah. Nomor 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Mencair atau meleleh? Oke. 2. Mengapa lilin dapat kembali padat setelah didinginkan? Karena tidak ada kalor. Oke. 3. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Proses membeku ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Mencair adalah sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Menurut kami Iya. sudah bagus kelompok A. Tapi ada kurang jelas Di bagian mana kurang jelasnya? bagian Nomor berapa? nomor 1. Nomor 1. Coba jelaskan lagi. Nomor 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Mencair atau meleleh? Oke. Sekarang mencair dan meleleh itu karena apa? Karena dipanaskan. Karena dipanaskan. Dipanaskan itu dia mendapatkan apa? Kalor itu apa? Panas. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Jadi setelah tadi kelompok A, B, C, dan D, setelah mengerjakan percobaan yang Ibu kasih tadi, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Udah paham nggak? Atau ada yang masih ragu? Ayo, perubahan wujud zat itu apa? Perubahan wujud zat itu adalah suatu bentuk yang terjadi gejala perubahannya pada suatu benda. Ada faktor yang mempengaruhi suatu benda itu bisa berubah. Ada faktornya dari panas, ada faktornya dari dingin. Contohnya benda yang dipengaruhi oleh panas itu tadi apa? Mencair. Contohnya dia namanya mencair, tapi contoh bendanya apa? Lilin. Lilin adalah salah satu contoh benda padat yang bisa berubah menjadi cair atau meleleh karena adanya kalor atau panas, dipengaruhi oleh panas. Makanya lilin yang awalnya bentuknya padat dipengaruhi oleh panas berubah menjadi meleleh atau mencair. Kenapa lilin ini setelah dia mencair bisa lagi membeku? Karena tidak ada kalor atau karena dia dipengaruhi oleh suhu dingin. Suhu dingin. Kalau dia sudah dingin, dia akan kembali lagi menjadi Oke. Kalau membeku bentuknya seperti apa? Padat. Berubah-ubah nggak bentuknya? Kalau air ini, misalnya, perhatikan air ini di dalam ini, bentuknya gimana? Cair. Sekarang bentuknya dia mengikuti bentuk ini, bentuk tempat air minumnya, botol tegak seperti ini, ya. Kalau ibu meringkan, berubah nggak? Berubah. Dia mengikuti bentuk wadahnya. Wadahnya itu apa? Botol. Kalau air ini ibu pindahkan ke gelas, berubah lagi nggak? Berubah. Dia mengikuti bentuk gelas. Nah, begitu perbedaan benda padat, membeku, dan mencair. Tugas ini. Mana ininya? Kertasnya. Ya. Kalau sudah paham, saatnya berlatih kerja mandiri. Ya, ini ibu kasih soal. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Siapa yang sudah siap, boleh kumpulkan. Kerjakan ya, soal objektifnya ada 5. Isian singkatnya ada 5 juga. Jadi semuanya ada 10 soal. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Yuk. Bisa?
Air yang cair. Freezer. Tahu freezer? Kalau kulkas kan ada di atasnya tuh tempat nyimpan ikan. Nah, itu freezer namanya. Ini ketika berada di suhu dingin, sebutkan contoh Benda apa? benda apa yang dapat membeku. Nah, apa bendanya? Selain air. Air itu kan pertamanya bentuknya gimana? Air, cair. Kalau kita masukkan ke dalam freezer, dalam kulkas, bentuknya gimana? Jadi keras. Keras kan? Nah, selain contoh itu apa lagi tadi contohnya? Yang mencair bisa membeku. Buat namanya udah. Itu namanya udah. Iya. Lanjut lagi yang isi titik-titiknya. Apalah kalau yang dikasih apa yang dimaksud dengan proses ini? Ayo. Kenapa? Apa proses mencair? Apa tadi? Mencair. Mencair. Kan ada di bukunya tadi. Ini ayo, bagi yang belum. Cepat. Oke, ada lagi? Udah? Yuk, siapa lagi? Udah? Ini air apabila dimasukkan dipengaruhi oleh suhu dingin. Maksudnya tuh kalau suhu dingin kulkas itu kan di bagian atas namanya freezer. Freezer itu panas apa dingin? Dingin. Kalau air kita masukkan ke dalam freezer, apa yang terjadi? Membeku menjadi es batu cair, bisa berubah menjadi beku. Selain air. Ini udah semua ya. Nih. Nih udah siap. Nih. Oke. Dah, ini udah semua? Udah? Nih, dah. Tepuk semangat. Ada yang begini ya gayanya ya. Yang penting sama. Nah, siapa yang salah nanti Ibu tanya ya materi tentang pelajaran hari ini ya. Nah, oke, dah ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Adiba salah kan? Nah, coba Adiba, Ibu tanya nih. Sebutkan satu contoh benda padat bisa berubah menjadi cair. Hah? Bisa? Ayo, siapa yang bisa bantu jawaban kawannya? Kamu. Lilin. Bagus, tepuk tangan dulu. Ayo, fokus ya. Lagi. Berapa kali? Nah, dia ngaku sendiri ya. Oke, kamu, Ibu tanya. Sebutkan benda cair yang bisa berubah menjadi benda padat. Air. Kenapa dia bisa dari cair ke padat? Masukkan ke dalam kulkas. Kulkas itu gimana? Maksudnya? Ke dalam freezer. Kenapa dia dimasukkan ke dalam freezer itu bisa berubah menjadi beku? Karena ada suhu dingin. Tepuk siang. Tepuk malam. Azan. Ya, siap azan? Oke, sekarang Ibu tanya. Coba sebutkan 2 benda yang bisa berubah dari beku ke cair. Yang lain diam. Lilin, oke. Terus? Es batu. Oke, es batu. Tepuk tangan dulu. Mantap. Ya, udah paham ya? Oke, lanjut. Ayo, fokus.
Gunawan berapa kali? Gunawan. Gunawan, tolong sebutkan satu benda dari benda cair bisa berubah menjadi benda padat. Batu? Batu es. Batu es bentuknya gimana? Es batu. Es batu itu bentuknya cair apa beku? Nggak bisa, ayo. Selain itu. Lilin. Lilin bentuknya gimana? Padat. Ibu minta yang bentuknya cair. Air. Air bisa menjadi padat. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh suhu. Oke, paham? Masih semangat? Coba tepuk semangat. Oke, satu lagi ya. Oke, tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Gini ya. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Aziza tadi udah dapat belum? Pertanyaan belum? Oke. Aziza, ini kasih agak sulit ini pertanyaannya. Ayo. Oke, sebutkan 3 benda dari padat bisa berubah menjadi cair. 3 benda. Lilin, oke. Oke. Es krim. Selain itulah. Ayo apa? Ayo apa? Ayo berpikir. Hah? Gula? Gula kalau dipanasin kena coklat ya? Keju? Oh bisa lah ya. Hah? Coklat, mentega ya kan? Nah, itu dari benda padat bisa berubah menjadi cair. Karena ada apa? Karena dipengaruhi oleh panas. Oke, sampai di sini anak ibu paham semuanya? Ada yang kurang paham? Udah paham semuanya? Oke, baiklah. Hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Untuk yang akan datang, silakan besok dipelajari lagi materi selanjutnya. Ya, dibaca-baca lagi bukunya, dipahami lagi. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.